Mengapa malaikat mempertanyakan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi? Ketika Allah mengumumkan bahwa manusia akan menjadi khalifah di bumi, para malaikat berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Al-Baqarah ayat 30. Pertanyaan ini menjadi salah satu misteri besar dalam kisah penciptaan manusia. Mengapa makhluk yang selalu taat kepada Allah justru mempertanyakan keputusan tersebut? Apa yang sebenarnya mereka ketahui tentang manusia? Dan apa rahasia besar yang Allah tunjukkan setelah itu? Sebelum manusia pertama berjalan di bumi, sebelum gunung menjulang, sebelum kota dan peradaban lahir, alam semesta pernah menyaksikan sebuah percakapan besar. Percakapan antara Sang Pencipta dan para malaikat. Di dalam percakapan itu, Allah mengumumkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah makhluk baru akan diciptakan. Makhluk itu akan hidup di bumi. Makhluk itu akan menjadi khalifah. Namun yang mengejutkan, para malaikat justru mempertanyakan keputusan itu. Mereka berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Mengapa malaikat mengatakan hal itu? Apa yang mereka ketahui? Dan rahasia apa yang Allah ungkapkan setelahnya? Untuk memahami misteri ini, kita harus kembali ke awal penciptaan manusia. Sebelum manusia ada, bumi sudah diciptakan. Gunung-gunung menjulang, lautan terbentang luas. Langit menaungi planet biru yang masih sunyi. Namun bumi tidak sepenuhnya kosong. Menurut banyak tafsir ulama, sebelum manusia ada, makhluk lain yang menghuni bumi. Makhluk itu adalah jin. Mereka memiliki kehendak bebas seperti manusia. Mereka hidup, berkelompok, dan memiliki kekuatan besar. Namun sejarah mereka dipenuhi konflik. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa mereka saling berperang. Pertumpahan darah terjadi. Kerusakan menyebar di bumi. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk menghentikan kekacauan itu. Dan bumi kembali sunyi. Pada suatu saat, Allah mengumumkan sesuatu kepada para malaikat, bahwa akan diciptakan makhluk baru. Makhluk itu akan hidup di bumi. Makhluk itu akan menjadi khalifah. Makhluk yang memimpin. Makhluk yang memakmurkan bumi. Makhluk yang membawa amanah besar. Makhluk itu adalah Adam. Namun, pengumuman ini memunculkan sebuah pertanyaan. Para malaikat bukan makhluk pembangkang. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Mereka selalu bertasbih, selalu memujinya. Namun mereka berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Ini bukan bentuk penolakan. Ini adalah pertanyaan. Pertanyaan yang lahir dari apa yang mereka lihat sebelumnya di bumi. Mereka telah menyaksikan bagaimana makhluk yang memiliki kehendak bebas bisa membawa kerusakan. Mereka khawatir hal yang sama akan terjadi lagi. Namun jawaban Allah sangat singkat. "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Sebuah kalimat yang menyimpan rahasia besar. Allah kemudian menciptakan manusia pertama. Ia diciptakan dari tanah bumi. Tanah dari berbagai tempat. Tanah yang berbeda warna, berbeda sifat, berbeda tekstur. Dari tanah itulah Allah membentuk sosok manusia pertama. Tubuh tinggi, tubuh kuat. Makhluk yang berbeda dari semua makhluk sebelumnya. Ia adalah Adam. Namun tubuh itu masih belum hidup, hingga Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Saat ruh itu masuk, mata Adam terbuka untuk pertama kalinya. Manusia pertama pun hidup. Setelah Adam hidup, Allah mengajarkan sesuatu kepadanya. Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu, pengetahuan, bahasa, pemahaman, kemampuan berpikir, sesuatu yang tidak diberikan kepada para malaikat. Kemudian, Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat. Dan Allah bertanya, "Sebutkan kepadaku nama benda-benda ini jika kalian benar." Para malaikat menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Maha suci Engkau. Kami tidak memiliki ilmu selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Lalu, Allah memerintahkan Adam menyebutkan nama-nama itu. Dan Adam menyebutkannya satu persatu di hadapan para malaikat. Saat itulah rahasia mulai terungkap. Kemudian Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Bukan menyembah,
melainkan sebagai bentuk penghormatan. Semua malaikat patuh. Mereka sujud. Namun ada satu makhluk yang menolak. Ia adalah iblis. Makhluk yang sebelumnya dikenal sebagai ahli ibadah di antara jin. Namun kesombongan muncul di hatinya. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia dari tanah." Kesombongan itu menjadi awal kejatuhannya. Saat itulah menjadi jelas mengapa manusia diciptakan. Manusia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki malaikat. Pilihan, pengetahuan, kemampuan untuk jatuh dan bangkit kembali. Kemampuan untuk berdosa, lalu bertaubat. Kemampuan untuk belajar, dan kemampuan untuk mengenal Allah melalui perjuangan hidup. Itulah rahasia yang tidak diketahui malaikat sebelumnya. Manusia memang bisa melakukan kerusakan, namun manusia juga bisa menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah. Manusia bisa menjadi nabi, menjadi orang soleh, menjadi pemimpin yang adil, menjadi orang yang memakmurkan bumi. Dan karena itu, Allah memilih manusia sebagai khalifah. Pertanyaan malaikat bukanlah kesalahan. Pertanyaan itu justru membuka rahasia besar, bahwa manusia adalah makhluk yang unik, makhluk yang diuji, makhluk yang diberi amanah. Dan di balik semua kelemahan manusia, tersimpan potensi besar untuk menjadi makhluk yang paling mulia.